yang diinginkan untuk kelas kita? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Kalau Ratu, apa kira-kira menurut Ratu untuk kelas kita? Piket yang bersih. Oh ya, piket yang bersih. Aileen sudah tunjuk tangan nampak Ibu. Apa Aileen? Pendapat kamu untuk kelas kita? Piket harus bersih. Harus bersih. Naila? Sopan santun. Sopan santun. Raka? Kalau dalam kegiatan belajarnya apa yang harus kita terapkan di kelas kita? Apa tuh? Setiap belajar ibu pergi semuanya pada banyak yang main. Oh, belajar pergi semuanya. Berarti kita harus belajar harus tertib. Ya, Amo sudah tunjuk tangan. Apa Amo? Menurut Amo kelas kita ini seperti apa? Supaya Amo tuh giat belajar di dalam kelas. Ngepel. Ngepel, oke. Ada lagi? Apa Hisyam? Gibran, menurut Gibran? Ya apa Kel? Apa nak? Belajar harus sopan. Oke, baik. Terima kasih. Belajar harus sopan. Menurut Zain? Akel? Iya. Adan? Sopan santun. Ada lagi Naima apa? Belajar dengan sopan. Roif ada pendapat? Siapa lagi? Apa Zain? Membantu guru. Membantu guru. Ya, boleh. Bagus. Apa? Membersihkan kelas dengan rapi. Membersihkan kelas dengan rapi. Membantu guru bersih-bersih. Iya, membantu guru bersih-bersih. Terima kasih untuk pendapat anak-anak ibu semuanya. Nah, pendapat ini kita akan buat untuk kesepakatan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di ruang kelas 1A ini, yaitu untuk mengikuti suatu acara dari YCP ya. Kemudian selawat dan salam Allah kita ucapkan atau kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita mendapat syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati calon guru pemula, yaitu Bu Niketut Hari Aktorina. Yang saya hormati rekan-rekan majelis guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berkesempatan hadir pada hari ini. Hari ini yaitu kita sengaja berkumpul di ruang kelas 1A ini, yaitu untuk mendengarkan, yaitu diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 003 ini. Jadi di sini yaitu sebagai calon guru penggerak itu harus menyelesaikan beberapa poin ya, untuk sampai ke guru penggerak. Jadi ini salah satu daripada syarat atau persyaratan untuk mencapai guru penggerak tersebut. Nah di sini mungkin saya memberikan saran kepada kita semua, terutama yaitu bagi ibu bapak guru yang masih muda-muda ya, yang masih muda-muda, saya menyarankan yaitu marilah kita sama-sama yaitu ikut ya, mana yang muda kan banyak nih sekarang ini, ikut yaitu mencoba untuk menjadi calon guru penggerak ini. Karena kalau saya perhatikan dari sekolah-sekolah yang sudah yaitu mengikuti guru penggerak ini, itu kalau sudah ada di dalam suatu sekolah itu
gurunya sudah 50% mungkin yang sudah ada guru penggerak, itu nanti sekolah itu sudah diberikan gelar sebagai sekolah penggerak. 50% atau 100%? 50 ya, 50%. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ini baru 1 orang ya. Kemudian 2 dengan Bu Mega yang masih yang berapa kalian Bu? Angkatan 8. Nah, ini alhamdulillah sudah 2 orang. Jadi saya minta kepada yang muda-muda, ibu-ibu yang muda-muda ya, ini kayak Bu Marni, Bu Ersi, ya Bu Mary, Bu Siska, Berna pun bisa ya. Nah, mari sama-sama kita mencoba ya, mencoba. Kalau sudah nanti terjun kita di guru penggerak, ngapain seperti yang kita lihat lah kayak Bu Ari ya. Kalau dia sudah terjun di sana, rasanya rasa hati ingin ingin berbagi itu pun ada, rasa hati ingin melihat anak itu maju pun ada, rasa hati kita ingin untuk menggerakkan bagaimana supaya kelas kita ini indah, kemudian bagaimana supaya anak itu betul-betul berhasil. Jadi guru mengikuti apa minat bakat daripada anak tersebut. Kalau dulu kan kita yang bergerak, sekarang kita mengikuti keinginan daripada anak-anak tersebut. Jadi kalau kita sudah menjadi guru penggerak, ini saya perhatikan Pak Ari lah ya, sebagai calon guru penggerak, kalau saya melihat ya betul-betul ya kerja itu siang malam mungkin dia fokus dengan pekerjaan guru penggerak ini. Nah kita lihatlah kelasnya ya, kelasnya yang sudah nampak ada perubahannya, kemudian di depan, di belakang, dalam kelas, kemudian muridnya begitu juga. Kalau kita perhatikan murid-murid daripada hari ini, ya kita perhatikan sudah ada nampak perubahannya. Jadi mudah-mudahan nanti ya kawan-kawan yang lain bisa mengikuti ya, bisa mengikuti sebagai calon guru penggerak ini. Jadi Bu Sumarni kemarin sudah saya bilang ya untuk menyelesaikan, mudah-mudahan lulus ya, mudah-mudahan lulus. Jadi kalau kita lihat yang sudah ini ada 3 lagi ya yang sudah mencoba. Kalau Bu Ari dengan Bu Mega itu sudah menunggu tes selanjutnya ya. Kalau Bu Mega, kalau Bu Sumarni menunggu lulus atau tidaknya nanti. Mudah-mudahan lulus ya Bu Sumarni ya, kita doakan. Nah kemudian untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Ari, yaitu tentang simenasi budaya positif di SD Negeri 00. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kami serahkan kepada Bu Ari Akbarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 003 Ujung Batu atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat yang saya hormati. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Budaya positif ini yaitu merupakan memang tugas pendidikan guru penggerak yang harus disampaikan oleh teman-teman sekalian ya, agar ilmu yang saya dapatkan sedikit ditransfer kepada teman-teman sekalian. Yang kedua, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini kita nanti saling
saya mohon kepada Bapak Ibu agar berdiri sejenak untuk mendengarkan lagu Mas Guru Penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Tapi saya nggak bisa ke sana-sana ya Pak, karena saya mohon maaf. Sebenarnya mau keliling-keliling, tapi ini operatornya satu. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatannya, yaitu diseminasi budaya positif di negeri SD 003 Ujung Batu. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, saya ada pertanyaan tematik nih untuk Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Bapak Ibu pernah dengar budaya positif? Apa kira-kira budaya positif Bapak Ibu? Apa Ibu? Kebiasaan. Ya, kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah ya. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat umur lainnya. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Iya, kebiasaan yang turun menurun. Baik Bapak Ibu, nanti saya jelaskan apa itu budaya positif. Baik Bapak Ibu, dalam saya melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama Bapak Paryono MPD sebagai fasilitator, kemudian Ibu Elvi Yusita SPD sebagai pengajar praktik saya. Nah ini dia pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Sebenarnya itu sudah kita lakukan di sekolah kita, ya.
kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mana budaya positif ini tentunya dapat menumbuhkan anak-anak didik kita menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, terutama menciptakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, pertanyaan pemantik kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Iya Ibu, nanti akan kita tahu apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, selama ini kita kan selalu memberi penghargaan ya kepada anak murid. Nah, nanti akan terjawab. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal ini maksudnya dia tidak memandang berbagai suku, budaya, ya, adat istiadat, semuanya sudah termasuk. Nah, ini adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, setiap hari Rabu kita mengadakan literasi. Kemudian setiap pagi kita mengarahkan anak-anak kita mengutip sampah. Ya, menyambut Bapak Ibu guru menyambut anak-anak kita di depan pagar. Gunanya untuk apa? Untuk agar hubungan antara murid dan guru semakin dekat, ya. Kemudian ini saya sendiri, yang ini memang sebetulnya kelihatannya permainan, tapi maknanya luar biasa bagi anak-anak. Di sini kita dapat tahu bagaimana suasana hati anak pada pagi hari. Itu di depan kelas kita itu kan ada emot salaman, cas, kemudian kasih sayang. Di situ kita bisa dapat merasakan bagaimana suasana hati anak kita pada pagi hari. Nah, pada budaya positif ini kita akan mengenal konsep utama. Yang pertama, yang ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima restitusi 5 kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif. Selama ini kan kita cukup familiar ya dengan kata disiplin. Apa Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Apa itu disiplin? Tepat waktu. Ya, terima kasih Pak Desman. Apa lagi yang disebut dengan disiplin? Peraturan? Iya, terima kasih Bu Jas. Peraturan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan kata disiplin. Tepat waktu. Peraturan yang harus dilaksanakan. Ya. Nah, ini dia. Disiplin positif. Menurut Diane Gossen menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya, jadi kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu motivasi dari pengaruh orang lain. Nah, ini yang akan kita harapkan dari budaya positif ini dengan menerapkan disiplin positif di setiap kelas maupun di lingkungan sekolah, ya, khususnya di setiap kelas. Yang ini akan kita terapkan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin tanpa hukuman, ya. Jadi saya pribadi juga sebelum mengikuti guru penggerak ini memang selalu menghukum anak-anak, ternyata itu salah besar gitu, ya. Mudah-mudahan dengan memaparkan hal ini dapat merubah pola pikir kita sebagai seorang guru untuk masa yang akan datang. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk mencapai sesuatu hal yang baik, butuh proses yang lama. Nah, sebagai pendidik kita harus menciptakan
sehingga anak-anak bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini secara garis besarnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahkan oleh orang lain. Berarti memang dari diri kita sendiri gitu, ya. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama apa, Bapak Ibu? Berakhlak. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Kemungkinan karena Bapak Ibu yang di SD kita ini kan Bu baru kelas 1 sama kelas 4 ya Bu. Jadi harap malu saja. Untuk yang lainnya mungkin belum hafal ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk konsep utama yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini sering terjadi, tidak usah sama murid, sama kita. Jadi, aku datang pagi-pagi lah, nanti takut dimarahin ke kepala sekolah. Aku cepat datang, nanti dicatat ke kepala sekolah. Kan pemikiran kita seperti itu. Nah, ini disebut motivasi eksternal, karena takut oleh atasan, ya. Tetapi kalau kita sudah mempunyai motivasi diri kita dari dalam sendiri dan memang kita sudah memiliki sikap tanggung jawab, insya Allah hal tersebut tidak akan terjadi sama kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini seperti apa yang Bapak Ibu? Mengharapkan apa ini? Iya betul Bu Mani, mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi sesuatu hal yang kita kerjakan itu memang jangan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu tadi yang pertanyaan pemantik yang kedua tadi. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Kenapa? Memang memberikan penghargaan itu boleh, tidak dilarang. Tetapi itu tidak boleh sering-sering, harus kita beri penguatan juga, gitu kan? Karena nanti anak tuh tergantung, jawablah, nanti dikasih sama ibu tuh permen, misalnya kan? Sesekali boleh kita memberikan apresiasi kepada anak, tapi jangan sampai tergantung anak-anak mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Juga ini belum terbentuk motivasi perilaku manusia. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah baru motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Konsep utama yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini sekarang yang sedang di galak-galakkan ya Bapak Ibu, di setiap kelas ini hendaknya kita ada membuat yang namanya keyakinan kelas. Saya sudah buat itu, tapi namanya aturan. Jangan aturan. Dari peraturan kita rubah ke keyakinan. Ya, ke keyakinan gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Biasanya kan kita masuk guru nih ke kelas, anak-anak nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya, tanpa minta pendapat sama murid-murid. Nah, untuk sekarang tidak. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Nah, dalam
dalam keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kita melibatkan murid kita. Misalnya nih, anak-anak, kira-kira menurut kalian, kalian pun ingin kelas seperti apa? Dalam pembelajaran kalian ingin seperti apa? Nah, itu nanti kan masing-masing anak menjawab gitu. Nah, dari jawaban anak masing-masing, nanti kita ambil kesepakatan. Setelah dapat kesepakatan, kita yakini bersama, ya, kesepakatan yang akan merujuk keyakinan kelas. Nah, nanti diharapkan salah satunya untuk memaparkan budaya positif ini, yaitu membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Karena keyakinan kelas ini merupakan disiplin positif juga yang akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan terhadap anak murid kita sendiri. Pak Herdi. Nah, ini Bapak Ibu harap diperhatikan. Pak Herdi. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tanpa membeda-bedakan, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Apalagi kayak kita Bu Ifat kelas 1 itu 3 atau 4 lah. Jadi kalau sedikit keyakinan kelasnya, anak mudah mengingat dan mudah melaksanakan. Kemudian untuk akan datang bisa kita tambah lagi, 3 jadi 4. Misalnya 3 sudah terlaksana dengan baik nih, kita tambah lagi keyakinan kelas yang akan kita capai. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kapan keyakinan kelas ini kita dibuat? Alangkah baiknya kalau di awal tahun pembelajaran. Ini meninjau kembali, misalnya nih sudah kita buat keyakinan kelas. Ada siswa yang melakukan tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Nah, kita ingatkan kembali akan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini prosedurnya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi besok kita di sekolah juga perlu buat ya Bu keyakinan kelas ini bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Itu tekniknya macam-macam, boleh Ibu searching itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Kita kan sering musik itu. Saya sendiri juga sering tuh. Jangan berlari nak. Kata jangan tuh ternyata sekarang tidak boleh digunakan lagi. Berjalanlah di kelas, ya. Tidak mudah memang, tapi insya Allah kalau perlahan-lahan kita mau dari hati untuk melakukan perubahan, walaupun seperti semut gitu kan, insya Allah akan nyampe. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, maksudnya di sini mana tahu nanti masih ada belum keyakinan tapi masih berbentuk peraturan-peraturan. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, nah ini satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan itu hormat. Ya, nilai kebajikan yang dapat kita ambil hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati bersama. Nah, kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang tadi sudah disampaikan, jangan terlalu banyak. Kalau tidak salah itu keyakinan itu 3-7. Ya, 3-7 kalimat saja. Kalau untuk kelas rendah 3-5 lah. Kalau untuk kelas
4, 5, 6 mungkin boleh sampai 7. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini kalau bagi anak TK bagaimana? Setelah kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas, mereka cukup menyetujuinya dengan apa namanya? Cap tangan dengan warna. Nah kalau untuk kelas 1 boleh menggunakan emot. Misalnya kalau suka boleh kita buat emot senyum. Kalau tidak menyukai boleh dengan emot cemberut. Karena mengingat dan menimbang kelas 1 belum bisa menulis semuanya. Jadi seperti saya membuat itu ya saya sendiri ucapkan gitu. Ya, belum bisa kita melibatkan anak untuk menulis. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah ya, agar anak-anak tuh selalu ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah kemudian kalimatnya kalau untuk yang kelas 7 sudah agak panjang kalimatnya. Nilai-nilai kebajikan yang diambil hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah itu perbedaan keyakinan kelas di kelas tinggi dan kelas rendah. Nah baik Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung, murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah di sini saya berpikir begini, setiap hari kita kan bertemu dengan berbagai karakteristik anak-anak. Ternyata tindakan-tindakan yang dibuat oleh anak-anak kita ini, salah satu kebutuhan dasar manusia tuh belum terpenuhi secukupnya. Di situ, ini yang harus kita sebagai seorang guru mungkin lebih peka terhadap situasi dan kondisi anak-anak murid kita. Ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta kasih atau merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kebutuhan kesenangan, yang kelima kebebasan penguasaan atau kemampuan. Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, mencakup kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan merasa aman juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana anak-anak kita akan belajar dengan nyaman dan tenang jika kebutuhan bertahan hidup ini tidak tercukupi dengan baik. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih atau diterima. Memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman kerja dan kelompok di mana kita bergabung. Artinya kita harus memperlakukan murid itu sama, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Ya, mereka harus diperlakukan sama. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Murid harus diberikan kesempatan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Misalnya memberikan kesempatan untuk membuat pilihan. Yang kedua, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memberikan hal-hal yang baru. Nah, kalau zaman dulu-dulu itu kan saya sendiri juga gitu tuh. Anak kurang diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Ya, sekarang sudah student center. Kalau dulu teacher center namanya. Kalau sekarang pembelajaran student center ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keempat, kebutuhan kesenangan. Nah, ini sebagai guru untuk selalu
dibarengin dengan happy, gembira, tapi tidak gembira terus ya. Nah, ini juga akan mendorong semangat belajar anak-anak kita, jangan terlalu serius. Yang kelima, kebutuhan penguasaan atau kemampuan. Di sini setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, diakui pencapaian dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan bisa membawa dampak dan pengaruh dan dapat memiliki harga diri. Nah, mudah-mudahan kita dapat untuk kedepannya memahami 5 kebutuhan manusia ini terhadap peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kita masuk konsep utama yang kelima. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini Bapak Ibu pernah dengar kata restitusi? Kalau saya semenjak mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru dengar saya restitusi. Pernah dengar Pak Edi? Pernah. Nah, berarti upgrade Pak. Begitu tinggi. Apa itu restitusi Pak Edi? Iya. Jadi anak-anak ini tidak Ya, ini bisa menemukan supaya anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu kan? Nah, baik. Ternyata Pak Herdi sudah mengetahui yang namanya restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, restitusi ini dalam kegiatan pembelajaran sudah kita terapkan, tetapi mungkin tidak lebih spesifik, tidak ngikutin aturan, gitu. Misalnya ada anak yang melakukan tindakan salah, kita langsung kenapa kamu? Gitu kan? Nah, itu dia. Di sini 5 posisi kontrol restitusi. Ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi sebagai manajer. Nah, kita termasuk posisi yang mana sekarang nih Bapak Ibu? Posisi penghukum, ciri gurunya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik, ya. Saya rasa kalau guru rata-rata ada pernah melakukan seperti itu. Saya pribadi juga, tapi mudah-mudahan dengan melakukan PGP ini kedepannya dapat merubah pola pikir saya dalam menangani masalah yang ada. Kemudian dampak bagi murid apa? Murid menjadi dendam dan bersikap agresif. Kadang kita kan menangani anak yang sangat luar biasa itu ya, tidak bisa diberi dengan cara kekerasan, dia semakin keras. Nah, yang posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana ciri-cirinya? Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampaknya membuat murid merasa bersalah atau identitasnya gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Posisi yang ketiga yaitu teman. Nah, ini kalau ini saya terus terang sering menggunakan posisi teman, karena di kelas 1 memang harus diperlakukan posisi seperti teman, ya. Suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, mata dan senyumnya jenaka. Dampaknya apa? Ada dampaknya Bapak Ibu. Murid akan tergantung pada guru atau bertindak pada guru tertentu saja. Ini memang betul Bu, itu dampak negatifnya ya. Jadi kalau dengan guru lain nggak mau memperhatikan, nah ini salah satu dampak posisi kontrol teman yang kita pakai. Tapi kalau saya kelas 1 memang cenderung seperti ini, tapi perlahan-lahan nanti akan saya rubah. Ya, kita karena salah satu kalau saya kelas 1 ini merupakan metode yang tepat rasanya, apalagi di awal-awal masuk itu. Kita memang harus merangkul dulu. Nanti di tengah-tengah perjalanan barulah kita perlihatkan ketegasan kita, kan gitu. Yang keempat, posisi pemantau. Senantiasa memantau. Pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya anak tidak sepenuhnya mandiri karena selalu diawasi, dipantau. Ya. Posisi yang kelima,
manajer. Nah, ini yang harus sangat-sangat diharapkan kepada kita semua Bapak Ibu, posisi manajer. Suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan bernada tinggi, tercipta identitas positif atau berhasil. Dampaknya, murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tetapi mungkin kalau melihat teorinya seperti ini gampang, tapi praktek kita sebagai seorang guru butuh perjuangan yang sangat luar biasa, butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting di dalam benak kita, dalam pikiran kita akan ada melakukan perubahan, ya. Jadi kita harapkan kepada Bapak Ibu untuk kedepannya ketika kita menangani suatu tindakan masalah yang terjadi pada murid kita akan menggunakan posisi manajer. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini bagaimana cara kita menanganinya? Yang tadi posisi kontrol sudah, ya. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau proses dialog antara guru dan murid. Segitiga restitusi ini dapat loh Bapak Ibu kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kita mendidik anak-anak kita, bukan hanya untuk guru saja ini, tapi dalam rumah tangga kita dapat kita terapkan segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagian proses tahapan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ada 3 langkah dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, segitiga restitusi ini kemarin sudah saya terapkan, dan memang itu diminta untuk tugasnya diunggah di LMS. Sudah saya coba itu untuk saya videoin dengan menangani masalah tindakan-tindakan masalah yang ditimbulkan oleh anak ini. Dan itu kalau kita kelas 1 memang agak sulit Bu Ipa. Kalau kelas 1 kita agak sulit karena untuk menyesuaikan bahasanya tadi. Jadi terpaksa kita menggunakan bahasa ibu gitu dengan anak-anak. Yang penting kita akan mengarah ke manajer. Ciri-ciri restitusi, ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ingat ya Bu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu nak? Seperti itulah. Kita kadang-kadang memang butuh lemah lembut, tapi namanya manusia, kadang kesabarannya terbatas, dan memang karakteristik anak yang kita hadapi bermacam-macam. Jadi saya rasa ya harap maklum aja kalau sesekali suara guru ini meninggi. Kemudian yang restitusi pada karakter bukan tindakan, ya, lebih ke membentuk karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita anak melakukan tindakan bukan hanya sekali saja kita panggil, tapi berulang-ulang sampai mendapatkan solusinya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada tindakan. Nah, ini istilahnya kalau saya menyimpulkan restitusi ini memang sangat bagus sekali ya Bapak Ibu dalam kita menangani masalah terhadap anak. Dan untuk perlu diingat, untuk 3 tahap restitusi ini dalam menangani masalah Bapak Ibu tidak harus semuanya dipakai yang tadi, yang menstabilkan tadi.
Nah ini, yang 3 nih. Tergantung dari masalahnya. Ya, tidak harus berurutan, tergantung dari masalah yang kita hadapi. Boleh minum kok Bapak Ibu, kalau mau minum dulu silahkan. Kalau ada kuenya yang mau dimakan silahkan dimakan. Ibu minum dulu Bu. Kita lanjut ini tahapan restitusi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran, ya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Cara penyelesaiannya, ajukan pertanyaannya. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu itu wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahan. Nah, yang kelima, apakah kamu saat ini tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Bapak Ibu besok kalau mau mencoba melakukan praktek menyelesaikan masalah kepada anak, inilah tahapan-tahapan restitusinya. Boleh minta sama saya besok apa nih filenya untuk lebih mengingat lagi. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Stimulus ini seperti memotivasi gitu, memberi motivasi. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, contoh pengajuan pertanyaan yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika yang terakhir ini Bu, kamu ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Seperti itu contohnya. Kira-kira perbuatan kamu melanggar gak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa cita-cita kamu? Seperti itu. Jadi untuk membangkitkan motivasi anak. Contoh pertanyaannya, yang pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi seperti apa? Kita tanyakan agar tindakan-tindakan yang salah tadi untuk akan datang tidak berulang lagi. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, ada 5. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai berlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak, segera bergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, walaupun sejum buku, ada ingat sedikit di pemikiran Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan
jadi videokan antaranya dia bagaimana cara bagaimana cara gitu kan. Terakhir ibu buat lagi, ibu kasih dia tugas sebagai yang akalnya dikasih untuk catatan untuk lawan yang jalan, dan satu ini lawan yang benar-benar masih juga ada bagaimana. Baik Ibu, besok kalau ada waktu, solusi dari saya kita coba pula buat dengan tahapan 3 restitusi ini. Tapi tindakan kesalahan yang dilakukan siswa sebelumnya sudah ada belum keyakinan-keyakinan di kelas Ibu gitu. Kalau sudah ada keyakinan-keyakinan di kelas kita dapat mengapakan anak Ibu. Tapi kalau belum ada, kita tidak bisa memberikan sanksi, nggak boleh juga sih ya, memberikan hukuman, kata hukuman nggak boleh sekarang. Nah, besok kita coba Ibu. Tapi Ibu harus ada nggak membuat keyakinan di kelas kita. Melanggar keyakinan tersebut tidak ya gitu ya Ibu ya. Ada yang lain kalau tidak ya Mbak. Berdasarkan dari restitusi tadi kan, fokusnya restitusi ini kepada anak itu tidak untuk menebus kesalahannya, tetapi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bila dikaitkan ini dengan keadaan kita sekarang, kita berbicara realitas sekarang, bagaimana kira-kira kita harus supaya anak ini bisa sadar akan kesalahannya, bisa memperbaiki diri. Kemudian para guru saat ini seperti yang dikatakan tadi tidak boleh menghukum. Kemudian bagaimana kira-kira solusinya bagi kita guru kepada anak-anak? Baik Pak Herdi, saya akan mencoba menjawab. Kalau memang sekiranya nanti jawabannya saya kurang puas, harap maklum aja ya Bapak. Kita di sini kan sama-sama belajar. Nah, berdasarkan pertanyaan Pak Herdi tadi, bagaimana cara kita membuat anak tersebut sadar? Kita setelah ini kan baru kita belajar segitiga restitusi. Saran saya, coba Pak Herdi panggil 4 mata, kemudian Pak Herdi lakukan seperti yang 3 restitusi tadi. Tentu kita jangan langsung menghakimi anak dulu. Kita tanya, mengapa kamu kok seperti ini? Ada apa dengan kamu? Kan begitu. Melakukan pendekatan lah dulu. Kemudian kalau perkara hukuman ini juga salah satu yang membuat kami kemarin pro kontra. Ya, antara guru gitu, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau hukuman itu, kalau zaman dulu mungkin 80-an, 90-an mungkin fisik ya, permen fisik. Tapi iya, jadi kalau sekarang usahakanlah kita, jangan usahakan, kalau bisa memang betul-betul ditinggalkan yang hukuman fisik. Jangankan fisik, secara verbal aja kita nggak boleh, kan gitu. Bapak kan guru agama. Misalkan memberikan hukuman, beri dia hafalan gitu, ayat-ayat apa anak tersebut yang belum hafal gitu. Itu sih Pak menurut saya. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, Bu Ipat ada pertanyaan? Pak Desman, Bu Siska, Bu Mary, ngantuk Bu Mary? Iya. Kalau hukuman itu memang apa ya Bu? Memang betul-betul tidak usah kita gunakan lagi. Kalau di luar itu kan sudah kembali kepada orang tuanya ya. Jadi tapi walaupun kembali pada orang tuanya, kalau kita dekat tinggal dengan lingkungan sekolah kita tetap selalu mengawasi anak-anak tersebut kan. Tapi kalau efek bagi Ibu, efek untuk di lingkungan luar maksudnya. Ya kalau kita pikir kalau seperti itu tidak perlu lagi ada pengadilan, tidak boleh dihukum. Jadi anak-anak itu berbuat kan. Ya itulah tadi yang saya sampaikan, beri hukuman mungkin yang tidak berbentuk fisik, mungkin yang memang kasih hukuman yang mengedukasi aja Bu. Kalau menurut saya gitu aja sekarang, iya kan Bu? Karena kan kita serba salah juga seperti yang kita lihat di berita di TV-TV itu kan. Memang karena sudah ada undang-undang perlindungan anak, kan undang-undang perlindungan guru tidak ada. Ya itu makanya jadi kita ya mohon bersabar aja lah, jadi ya Bapak Ibu
guru itu memang tugas yang terberat, memang harus ikhlas kita. Guru lah yang memang pahlawan tanda jasa. Ada lagi Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Nurlaili. Silakan Ibu. Terima kasih banyak kepada Pak Menteri yang sudah menyampaikan panjang lebar kepada kita semua tentang yaitu materi yang sudah disampaikan. Nah, dari penyampaian Bu Ari tadi kita banyak mengambil ya pelajaran, ya banyak mengambil pelajaran dan kita bisa introspeksi diri kita sendiri, ya. Di mana yaitu dalam penyampaian tadi mungkin dari penyampaian Bu Ari tadi sadar kita pada diri kita sendiri. Sudahkah saya menerapkan kepada anak didik saya seperti itu? Tentu kan ada tanda tanya dalam diri kita. Sudahkah? Sudah seberapa kita sudah menerapkan pada anak didik kita? Yang pertama tadi yaitu tentang keyakinan. Ya, jadi kata Bu Ari tadi kalau kita masuk ke dalam kelas pertama kali waktu tahun pelajaran yaitu kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan, kan? Keyakinan antara siswa dengan guru. Kita lah sesama dalam kelas itu, kan? Jadi kata Bu Ari dia sudah menerapkan di kelas 1 dia hanya buat 3 keyakinan, ya. Nah, mungkin keyakinan yang sudah dibuat oleh Bu Ari di kelasnya, ya mungkin sebagian besar sudah tercapai ya, Pak ya. Karena dia baru di kelas 1. Mungkin untuk kelas 4 mungkin lebih dari itu mungkin bisa ya Pak ya, bisa. Cuma kita buat mungkin secara bertahap tadi, kita ansur dulu. Kalau sudah tercapai yang 3 keyakinan tadi, mungkin kita bisa tambah lagi yang lainnya. Kita buat lagi keyakinannya, apa kira-kira yang akan ditambah lagi keyakinan tersebut. Jadi saya rasa ya juga Bu, kalau kita sudah mufakat, sudah ada keyakinan, kalau anak itu berbuat salah, kita kembali membuka keyakinan yang sudah kita buat. Ya, bagaimana? Kita kan sudah mufakat, sudah keyakinan kita kemarin bahwa ini tidak boleh dikerjakan. Bisa kita kembali lagi mengingatkan keyakinan tadi ya Bu. Ya. Jadi dengan sendirinya anak itu sadar, oh iya ya, kita kemarin sudah sama-sama ya menetapkan ini keyakinan yang harus kita laksanakan. Sekarang saya lakukan yang di luar daripada keyakinan tersebut. Dia sendiri mungkin menyadari kesalahan tersebut, ya. Nah ini, jadi ini mungkin sebagai acuan juga bagi kita, terutama kelas 1 dan kelas 4 ya, kelas 4 yang sudah kurikulum merdeka, tapi tidak tertutup kemungkinan kepada kelas-kelas yang lain ya. Nah, kita bisa terapkan ini di kelas kita masing-masing. Mari kita ubah, yaitu cara kita yang biasanya langsung masuk mungkin tidak membuat kesepakatan tadi, keyakinan tadi bisa kita buat, terutama besok mungkin tahun pelajaran ya. Nah, dalam hal nanti. Atau mungkin kenaikan untuk semester 2 ini mungkin bisa kan? Nah, semester 2 ini mungkin bisa kita terapkan. Nah, ini mungkin untuk kita coba ya di kelas kita masing-masing ya supaya kita bisa pula mengacu kepada hal-hal yang terbaru yang didapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang tentang segitiga restitusi. Ini mungkin Bu bisa juga kita mengambil suatu kesepakatan dari kita di dalam kelas. Kalau seandainya ada anak yang bersalah seperti itu tadi, ya kita mungkin bisa yaitu memberikan kalau sekarang sanksi tidak boleh, hukuman tidak boleh, tentu kita memantau anak tadi ya. Kalau dia berbuat salah, ya bagaimana caranya untuk mengingatkan kembali, ya berulang-ulang lah. Memang kata sejak dulunya kita guru ini harus banyak tidak bosan-bosannya lah itu mengingatkan anak-anak kita. Harus banyak ingat harus nyihir dengan anak-anak. Jangan 1-2 kali kita menyampaikan, sering kali nyinyir, betul-betul nyinyir. Sedangkan sudah nyinyir juga kita, tidak juga dihiraukan.
Apalagi kita, nah sabarlah, biarkan aja lah, puaskan aja lah anak itu apa kata anak. Nggak bisa diterapkan, ya. Jadi kita guruilah yang harus berperan bagaimana supaya anak tersebut bisa anaknya berubah, ya, bisa berubah. Nah, jadi mungkin dari apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Ari tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita, ya kalau saya sendiri tadi yang mendengarkan sangat-sangat banyak ya ilmu yang didapat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ari. Kemudian mungkin bagi kita yang ingin yaitu merubah daripada suasana di dalam kelas kita masing-masing, kita bisa ambil file ini nanti, ya kita coba terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan pada kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yaitu untuk kedepannya, ya Bu Ari selaku pendidikan guru penggerak yaitu berhasil dalam menjalankan pendidikannya. Kemudian jangan lupa ya teruslah memberi ilmu tersebut kepada kami yang tidak yaitu atau yang belum yaitu mendapatkan pendidikan guru penggerak tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sekolah kita. Kemudian sekolah kita insya Allah besok kalau sudah banyak kita sebagai guru penggerak, mudah-mudahan dapat menjadi sekolah penggerak. Amin. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, dan saya berharap marilah kita sama-sama ke depannya untuk merubah pola pikir kita terhadap dunia pendidikan, ya, yang mana kita sekarang di tahun 2023 aja pendidikan sudah sebegini kemajuan teknologi, apalagi beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita sebagai seorang guru, apalagi yang masih muda-muda ini, upgrade lah selalu ilmu yang terutama menunjang pembelajaran untuk pembelajaran kita di kelas. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.